Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan latihan mandiri topik diferensiasi dalam pembelajaran. Masuki aktivitas asesmen awal pembelajaran SMP. Asesmen diagnostik adalah awal pembelajaran. Bagaimana proses asesmen diagnostik video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Halo, saat ini Ibu dan Bapak Guru berada di modul pertama memahami murid dengan materi asesmen diagnostik untuk SMP. Semoga Ibu dan Bapak Guru bersemangat ya untuk mengetahui modul ini lebih lanjut. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pembelajaran di kelas perlu dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian murid. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga tercipta suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan. Kita juga perlu memahami kebutuhan setiap murid dan memahami karakternya, agar kita dapat merancang metode mengajar yang tepat dan mudah diterima. Nah, bagaimana ya caranya mengetahui kemampuan awal murid sebelum belajar dan membuat pemetaan? Yuk kita simak ilustrasi ini. Duh, kenapa ya Pak? Anak-anak saya masih sulit jika diminta menulis. Apalagi ini sedang masuk ke bahasan teks argumentasi. Kemarin saat saya beri penjelasan, katanya mereka paham. Ibu sudah cek belum? Cek apa ya Pak? Itu loh, pemahaman murid di materi yang menjadi syarat materi yang ini. Coba deh Bu, dilakukan dulu. Itu bermanfaat loh. Selain itu, nanti Ibu Siti mengajarnya semakin mudah. Loh, bukannya itu hanya di awal tahun ajaran saja ya Pak? Ya, bisa saja di awal tahun. Selain asesmen untuk mengetahui minat dan profil belajar murid, bisa juga melihat kompetensi secara umum. Asesmen diagnostik namanya. Namun bisa juga dilakukan di materi-materi tertentu yang Ibu rasa perlu dan murid perlukan. Terlebih jika materi tersebut membutuhkan identifikasi pengetahuan atau kompetensi yang menjadi prasyarat materi itu. Dalam hal ini, istilahnya asesmen diagnostik kognitif. Nah, Ibu Bapak Guru, apa itu asesmen diagnostik? Sudahkah kita melakukannya selama ini di kelas? Selama menjadi guru, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata asesmen. Asesmen tidak bisa dipisahkan dari aktivitas mengajar atau teaching dan proses belajar atau learning process. Dari percakapan antara Ibu Siti dan Pak Dodo tadi, kita dapat memahami mengapa asesmen diagnostik kognitif penting untuk membantu murid memahami materi pembelajaran. Asesmen diagnostik berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah murid sudah memenuhi kompetensi sebagai prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Dalam hal ini, artinya apakah murid sudah menguasai kompetensi yang menjadi prasyarat. Di dalam modul ajar, saat memulai suatu topik pembelajaran, kita dapat melihatnya di bagian kemampuan prasyarat. Nah, kali ini mari kita bahas lebih jauh mengenai praktik asesmen diagnostik kognitif pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP, yaitu menulis teks argumentasi. Dalam materi ini, yang dijadikan kemampuan prasyarat ada dua, yaitu murid sudah dapat membedakan fakta dan opini. Murid juga sudah dapat membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Agar kita lebih jelas lagi, mari kita lihat bersama contoh asesmen ini. Catatan untuk guru,
Untuk kepentingan asesmen diagnostik, teks yang dipilih sebaiknya padat dan ringkas karena hanya untuk menguji kompetensi prasyarat murid. Dan ini adalah contoh lembar aktivitas murid. Ibu dan Bapak Guru, seperti yang disebutkan tadi, dalam contoh asesmen ini ada dua kemampuan prasyarat yang harus dikuasai oleh murid, yaitu kemampuan membedakan fakta dan opini, serta kemampuan membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dua kemampuan tersebut penting untuk menjadi dasar dalam pembelajaran menulis teks argumentasi. Mengapa? Ini karena pada dasarnya teks argumentasi tidak hanya memaparkan informasi, tetapi juga ide atau gagasan yang dapat memberikan dukungan atau pertentangan terhadap sesuatu. Kalimat dukungan atau pertentangan tersebut dapat berupa fakta yang diakui kebenarannya oleh banyak orang atau masyarakat dan menjadi lazim, maupun opini yang dibangun atas pendapat pribadi dan belum tentu kebenarannya. Sehingga perlu ketuntasan dalam kemampuan ini sebelum nantinya beranjak untuk menulis sebuah teks argumentasi. Ini adalah contoh format teks argumentasi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Murid sebagai bagian dari rencana tindak lanjut. Pembimbingan atau pendampingan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan murid dan tidak disamaratakan ya. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Bisa dicoba bukan untuk melakukan asesmen diagnostik kognitif kepada para murid? Ibu dan Bapak Guru, sudah siapkah untuk melakukan asesmen diagnostik kognitif terhadap murid-murid? Untuk menutup materi ini, mari kita renungkan bersama kutipan dari Eisenhower. Guru yang baik adalah sosok yang dapat memahami mereka yang tidak dapat menjelaskan dengan baik, dan menjelaskan kepada mereka yang tidak dapat memahami dengan baik. Selamat belajar, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.